Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai', alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video terkait pelajaran atau tugas terhadap materi atau mata kuliah etika profesi guru PAI. Nah, di sini tugasnya adalah membaca kitab dan juga menerangkannya tentunya, dan saya kebagian di taklim muta'alim, membaca kitab taklim muta'alim dan menerangkannya di bab yang ke-12 dan ke-13, yaitu bab tentang fima yurisul hifdhi wa fima yurisal hifdha wa fima yurisun nisyan. Fima yurisul hifdhi wa fima yurisun nisyan. Saya ulangi, faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyana. Di sini hifdha dan nisyan menjadi maf'ul dari fi'il dan fa'il yurithu dan ma. Dan juga faslun fima yajlibur rizqa ila akhirih. Ini adalah bab sebelumnya, ini adalah bab terakhir di kitab taklim muta'alim. Jadi saya di sini bagian terakhirnya di kitab taklim muta'alim. Dan di sini saya menggunakan kitab kuning asli, kitab kuning. Bahkan saya memakai Syarhut Ta'limul Muta'alim. Jadi di sini dalamnya kuningan, kurang lebih seperti ini, asli kuningan, no hoax. Asli seperti ini, dan saya akan mencoba menerangkannya. Jadi disclaimer dulu, semua yang saya terangkan itu sumbernya dari Taklim Muta'alim sini. Kalaupun itu agak melenceng, nah itu saya dapat dari syarah atau mungkin dari guru saya ketika menjelaskan dulu di pondok. Ya, kurang lebih seperti itu. Pengajian kitab Syarhut Ta'limul Muta'alim bab 12 dan bab 13 kita mulai dengan awalan tawassul terlebih dahulu. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam suwajihi wa uladihi wa dzurriyyatihi wa sahbihi khususan ahli badrin minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa ajma'in wa jami'il asbahi wa syuhada wal ulama wal awliya wal salihin wal salihina wal mu'allifina jadudina wa jaddatina wa abaina wa ummahatina wa man lahu huququn alaina farallahu lana wa lahum thumma ila hadrati khususan muallif ta'limul muta'allim al-imam Ibrahim bin Ismail al-imam Asy-Syaikh Az-Zarnuji radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun fima yurisal hifdha wa fima yurisun nisyan. Sebelum itu saya akan menerangkannya terlebih, membacanya dan memaknainya. Mohon maaf, saya akan memaknainya dengan bahasa Jawa. Jadi mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang bisa dipahami. Jadi saya akan menjelaskannya dengan Jawa. Ya, bisa saya tambah Indonesia seperti ini tadi. Ya, cuma maknanya, secara maknanya itu nanti saya jelaskan Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithun nisyana. Faslun utawi iki iku faslun fasal suwiji. Fima iku tetep nerangaken dalam perkara yurisu kang marisake apa ma al hifdha ing cepet apal. Wa fima lan ing dalam perkara yurisu kang nyebabake utawa kang marisake apa ma an-nisyana ing lali. Jadi di bab yang pertama saya baca atau bab yang ke-12 dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini menerangkan bahwa ada sesuatu yang di situ bisa menyebabkan kita cepat hafal, dan juga sesuatu atau mungkin perkara atau perbuatan yang jika dilakukan itu kita
cepat lupa gitu, istilahnya orangnya pelupa, dikit-dikit nyontek, dikit-dikit ngerepek, iki mau tulisan, iki mau catatannya bagaimana, kemarin hafalanku aku ngapalnya apa ya, minggu kemarin pelajarannya apa ya. Nah kurang lebih seperti itu. Fima yurisul hifdza wa fima yurisul nisyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwa asbabul hifdzi utawi luweh kuwate pira-pira sebabe hafal iku aljiddu nemen-nemeni, wal muadzabati lan terus menerus, wa taqlilul ghidai lan nitikake mangan, wa sholatul laili lan salat malam. Jadi di baris pertama di sini langsung dijelaskan bahwasanya wa aqwa asbabul hifdzi aljiddu wal muadzabah wa taqlilul ghida. Sebab-sebab atau sebab-sebab yang menyebabkan hafal secara kuat, aqwa, itu yang pertama dan seterusnya. Yang pertama yaitu mempeng atau jiddu itu bersungguh-sungguh, nemen-nemen nih kalau bahasa Jawanya ya, bersungguh-sungguh dalam, ya tentu saja dalam pelajaran juga misalnya, itu kan juga mengstimulasi otak kita untuk kita fokus di hafalan itu, di kita mempengkan itu, dan itu akan membuat kita cepat hafal. Terus yang nomor 2 wal muadzabah, terus menerus diulang-ulang nih sebetulnya. Hari ini belajar, nanti malam dimutolaah. Hari ini dapat materi, nanti malam diulang lagi materinya, diulas lagi, besoknya kita nggak lupa, terus diulang-ulang seperti itu. Terus kemudian ada taklilul ghidai atau taklilul ghodai, mensedikitkan mangan. Jadi kalau makan ini seret. Nah itu jangan banyak. Menurut kitab ta'lim itu bikin cepat. Kalau banyak-banyak itu bikin cepat lupa. Kalau taklilul atau mensedikitkan makanan itu kita gampang hafal. Jadi ya kalau bisa taklilul ghida. Ya tapi kalau makannya cuma mau sehari mau ada kegiatan full, ya makanya di pagi hari sarapannya nggak apa-apa dibanyakin biar kuat. Nggak juga mesti sedikit terus engko di kelas pingsan, ya kasihan. Wa sholatul laili dan sholat malam. Wa sholatul laili lan sholat malam. Sholat malam jadi ketika malam bangun tahajud, sholat hajat, atau mungkin sekedar sholat sunnah 2 rakaat mutlak nggak apa-apa. Itu menyebabkan asbabul hifdzi, menyebabkan kita cepat hafal karena melatih otak kita untuk terbiasa dengan hal-hal yang tidak dilakukan orang-orang lain, melatih otak kita untuk luar biasa dalam hal-hal tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an. Mohon maaf. Wa qiraatul Qur'ani lan utawi maca Qur'an iku min asbabil hifzi, tetap setengah saking pira-pira sebabe hafal. Kila den ngendikake laisa ora ana apa syai'un suwiji iku asyadu nambahi apa syai' lil hifzi maring apal min qiraatil Qur'ani saking maca Qur'an nadhron halih ningali. Yang selanjutnya yang membuat kita cepat hafal adalah membaca Al-Qur'an. Jadi ya perbanyak baca Al-Qur'an kalau bisa. Sebelum subuh atau mungkin habis sholat subuh baca Al-Quran, habis maghrib atau habis sholat isya baca Al-Quran. Nggak apa-apa, melihat aja nggak apa-apa, maksudnya nggak usah hafalan aku harus hafal 30 juz biar hafalanku kuat, nggak usah. Cukup baca, buka Al-Quran, baca dari Al-Fatihah, terus kemudian baca dari Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, terus sampai misalnya sampai ayat 5 tok nggak apa-apa. Terus lanjut besok lagi di ayat ke-6, gak apa-apa. Pokoknya kita menseringkan qiraatul Quran itu termasuk asbabul hifdzi, membuat kita cepat hafal. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa qiraatul Qur'ani lan utawi maca Qur'an iku qiraatul Qur'ani utawi maca Qur'an nadhron halih ningali iku afdhalul luweh utama apa qiraatul Qur'an nadhron liqaulihi krana dawe Nabi, liqaulihi alaihi salatu wassalam krana dawe Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pripun dawe Kanjeng Nabi, afdhalu a'mali ummati qiraatul Qur'ani nadhron. Afdhalul a'mali utawi luweh utamane pira-pira amal. Afdhalu a'mali ummati utawi luweh utamane pira-pira amale umatku iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an nadhron kelawan ningali. Jadi ya nggak apa-apa, nggak usah hafal, yang penting kita ada bacaannya gitu, membaca. Jadi setiap
membuka Al-Quran, kita baca sekian sampai ayat sekian, besoknya dilanjutkan lagi yang kemarin bacanya sampai mana ya, dilanjutkan lagi. Nah itu kan kemarin itu saya sampai mana ya. Nah itu kan bagian juga dari mengingat-ingat, dan itu juga menstimulus otak kita juga kan secara logika, meskipun di sini secara dalilnya itu juga memang sudah sangat jelas diterangkan bahwa memang itu adalah suatu amal yang sangat utama. Bahkan afdolu a'mali ummati, di sini wajahnya menggunakan afdolu, itu lebih utama. Beda dengan misalnya contohnya kabir itu besar. Ketika mengikuti wazan akbar itu menjadi lebih besar. Nah, berarti kan ketika ada yang lebih besar, berarti kan ada sesuatu kecil di bawahnya. Nah, ini afdolu, ini lebih utama. Keutamaan membaca Al-Qur'an ini keutamaan yang sangat lebih utama adalah dari amal-amal umatku. Jadi umatku ini ketika beramal itu yang paling utama membaca Al-Qur'an. Seperti itu. Nadzoron, membaca saja, nggak usah ngapalin. Nadzoron toh. Ya, seperti itu. Lanjut. Ro'a ningali sapa Syaddad bin Hakim. Ro'a ningali sapa Syaddad bin Hakim, Syaddad bin Hakim. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ro'a berpendapat. Ro'a ningali, mohon maaf, Ro'a ningali sapa Syaddad bin Hakim, Syaddad bin Hakim. Ba'da ikhwanihi ing sebagiane pira-pira ikhwan atau saudara-saudarane Syaddad, atau ing pira-pira sebagiane sahabat-sahabate Syaddad. Ba'da wafatihi ing dalem sakwise wafate Syaddad. Fil manami, mohon maaf, ba'da wafatihi ing dalem sakwise wafate ikhwan. Fil manami ing dalem pira-pira nggon turu. Faqala mongko takon sapa Syaddad li akhihi maring saudarane Syaddad kang wis mati iku mau. Ayu syai'in utawi indi-indine suwiji. Wajata iku nemu sapa sira ikhwan hu ing syekh anfa'u kang luweh manfaati apa syekh. Kala jawab sapa ikhwan, qiraatul Qur'ani utawi syekh wajatahu anfa iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an. Nadhron kelawan ningali. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti itu. Jadi Syaddad itu ketika melihat melihat teman atau saudara-saudaranya yang sudah wafat, sudah tidur di tanah, itu menanyai di dalam tidurnya atau di mimpinya, apa amal yang menurut kalian itu lebih bermanfaat? Dan ikhwan-ikhwan itu tadi atau saudara-saudaranya itu menjawab, amal yang lebih bermanfaat itu adalah membaca Quran. Nadhron, membaca Al-Quran. Membaca maksudnya begini, hafal. Kalau di pondok-pondok Quran itu biasanya terkenal dengan istilah bin nadhor dan di apa sih satunya? Ya seperti itu. Yang utama itu ya bin nadhornya itu. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wayakula lan yen to ngucap, wayakula bitakdiri an yen to wa ayyakula lan yen to ngucap, atau wayakulu juga bisa, wayakulu lan ngucap sopo. Kalau yukulu berarti ada failnya, sopo tolib inda rafil kitabi. Bismillah. Wayakulu lan donga sapa talib inda rafil kitabi ing dalem nalikane ngangkat kitab. Jadi ketika kita mengangkat kitab, kita disuruh berdoa. Bagaimana doanya? Bismillahi wa subhanallahi ila akhirih. Ing doa bismillahi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Jadi ketika kita mengangkat kitab seperti ini, misalnya kita tutup, seret, kita taruh di depan, ustadznya datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kitabnya dibuka, kita mengangkat seperti ini, membaca doa bismillahi subhanallahi walhamdulillah ila akhirih, seperti itu. Bacanya berapa kali? Adada kelawan bilangan kula harfin ing saben-saben huruf. Kutiba den tulis apa huruf, wayuk tabulan den tulis apa huruf abadal abidina ing dalem lawase selawase, ay wadaharot dahirina tegese ing dalem selawase. Wayakula lan yen to ngucap sapa talib ba'da kulli maktubatin ing dalem sakwise salat maktubah.
Ngucap wa yaqulu, ngucap di sini maksudnya enggak letter mengucap ya. Kata guru saya itu bahasa Arab itu tergantung siyakul kalamnya, tergantung susunan kalimatnya. Jadi enggak setiap kola itu artinya mengucap. Kola Rasulullah itu artinya Nabi bersabda. Ya. Kola Allah Ta'ala itu artinya Allah berfirman. Enggak semuanya mengucap ya. Termasuk di sini wa yaqulu ba'da mana tadi? Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, di sini artinya enggak mengucap setelah, enggak. Maksudnya wa yaqulu di sini adalah berdoa. Karena syakul kalamnya di sini adalah ba'da kulli maktubatin amantu billahi ila akhirih. Nah, dan itu amantu billahi itu adalah sebuah doa. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu lan yen donga sapa wa yaqulu lan yen donga sapa thalib. Ba'da kulli maktubatin ing dalem sakwise kulli maktubah. Doane piye? Amantu billahi ing donga amantu billahi ila akhirih. Amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarikalah wa kafartu la syarikalah wa kafartu bima siwah wa yaktsarus wa kafartu bima siwah. Nah, doanya seperti itu. Setelah sholat membaca doa. Ya kalau nggak bisa panjang-panjang ya setidaknya minimal kita berdoa. Nanti akan dijelaskan di penjelasan berikutnya. Lanjut lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wa yuksaru lan yen to ngekehake sapa talib as-salata ing sholawat ala nabi alaihi salatu wassalam ngatasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu krana setuhune sholawat iku zikrun, zikir lil alimina maring zat kang duweni alam, yaitu Allah, tegese Allah. Dan juga salah satu penyebab cepat hafal itu adalah memperbanyak sholawat. Kita sholawat sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Mau berangkat ke kampus salatullah salamullah, pulang dari kampus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau mungkin gak bisa lagu-laguan, oh ya udah nggak apa-apa, berangkat ke kampus sallallahu Muhammad salawat yang paling simpel, yang paling banyak dilakukan seperti itu, nggak apa-apa. Dan itu salah satunya asbabul hifzi. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Kila dan ngendikake apa syairun syair. Syair biasa kau tu ila waki insu ahifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifdha fadlum min ilahin wa fadlun wahi la yutali aswin. Maknanya syakautu wadul ingsun. Wadul ingsun yang mempunyai syair siapa? Imam Ghazali. Okay. Imam Ghazali ya, Imam Ghazali. Mohon maaf, Imam Syafi'i ternyata. Saya ulangi. Syakautu wadul sapa ingsun. Syakautu, saya melaporkan kegundahan saya. Saya itu Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in marang waqi', marang guru kula yang namanya Waqi'. Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Waqi'. Diadu. Ustadz Waqi', saya mau melaporkan apa? Su'a hifdi ing angele afal ingsun. Jadi Imam Syafi'i pernah suatu saat itu tiba-tiba ternyata hafalannya seret, susah. Fa arsyadani mongko aweh pitutur sapa sinten Ustadz Waqi' ni ing ingsun Syafi'i ila tarkil ma'asi maring ninggal maksiat. Terus bagaimana kata guru Waqi', bagaimana kata Ustadz Waqi' kepada Imam Syafi'i? Tarkil ma'asi, tinggalkan kemaksiatan. Setelah itu Imam Ustadz Waqi' terus melanjutkan percakapannya. Fa innal hifdza krana setuhune apal iku fadlun, anugerah min ilahin saking Tuhan. Wa fadlullahi utawi kanugrahane Allah iku la yu'ta ora bakal diparingi apa fadl li asin maring wong kang maksiat. Jadi bahwasanya sesungguhnya hafalan itu adalah sebuah anugerah, sebuah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala atau keanugerahan dari Tuhan.
Maka ketika kita tidak bisa atau kita seret dalam hafalan, maka itu adalah tanda-tanda bahaya buat kita, warning buat kita. Mungkin kita adalah orang yang melakukan maksiat. Karena apa? Karena yang namanya anugerah, apalagi anugerah dari Tuhan, itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang maksiat. Secara maksiat itu adalah jauh dari jalannya Allah atau melanggar perintah Allah, yang di sini adalah maksiat. Kurang lebih ringkasan cerita Syakautu ila Waqin ini, Imam Syafi'i melapor kepada gurunya Waqi bahwasanya Imam Syafi'i syarat dalam hafalan. Kemudian Ustadz Waqi ini tadi mengarahkan Imam Syafi'i untuk meninggalkan maksiat karena bahwasanya hafalan itu adalah anugerah dari Allah, dan anugerah dari Allah tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiwaku utawi siwakan, wasyurbul asali utawi minum ngombe madu, waklul kunduri lan mangan kundur, ma'as sukari sertane gula, waklu ihda wa isrina lan utawi lan mangan selikur apane zabibatan anggur kering, hamro akang merah-merah kula yaumin ing dalem saben dina, alar riki ing atase pira-pira ngelih iku yuriso nyebabake apa kabeh mengkono wau al-hifdha ing cepet hafal, wayusqalan iso wayasfalan iso ngobati apa semua itu tadi, apa sekabehane mingkathirin saking saya mendengar suara. Lanjut. Mingkasirin minal amrodi saking pira-pira penyakit, wal ithqami lan pira-pira kecacatan. Jadi keterangannya, siwakan, terus kemudian meminum madu, memakan kundur beserta gula. Di sini tulisannya kundur, aklul kunduri. Saya kurang tahu artinya apa. Di syarahnya juga tidak dijelaskan kundur itu apa. Saya ada syarahnya, makanya saya membeli syarahnya. Saya itu berharap bahwa taklimul muta'alim yang cukup sulit dipahami bagi pembelajar-pembelajar seperti saya itu ternyata tidak menjawab di syarahnya. Dan juga saya menemukan juga kok di belakang kemarin ketika mereview dulu sebelum men-tag video ini, ternyata banyak istilah-istilah di situ yang saya tidak ketahui atau mungkin saya tahu cuma cukup sulit dijelaskan karena apanya. Yang jelas di sini tulisannya aklul kunduri masukar dan wa aklu ihda isrina, dan juga memakan 21 anggur kering. Termasuk di sini kenapa ditulis 21, kenapa enggak 20? Kenapa enggak kayak yang sebelum-sebelumnya, pokoknya kita mengkonsumsi aja. Pokoknya kita syurbul asal saja. Pokoknya kita aklul kundur saja, itu sudah bisa dikaitkan dengan ini. Kenapa ini harus ada 21-nya? Di syarahnya juga ternyata tidak dijelaskan. Padahal saya membeli syarahnya, siapa tahu bisa menjelaskan dari syarah. Ternyata tidak. Yes, pokoknya saya bereferensi seperti ini di kitab Ta'lim Muta'alim. Masalah bagaimananya mungkin hanya wallahu a'lam bishawab. Dan memakan 21 anggur kering yang kemerah-merahan setiap hari itu juga bisa menyebabkan kita hafal, bisa menyebabkan kita cepat hafal. Bahkan di bidang kedokterannya itu bisa menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit dan kecacatan-kecacatan tertentu yang bisa disembuhkan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma yuqallilu, wa kullu ma utawi saben-saben perkara yuqallilu kang nitikake apa ma albulghoma ing riya warratu batilan teles-telese gigi lan gusi. Iku yazidu iso nambahi apa ma fil hifdzi ing dalam hafalan. Jadi di sini menerangkan bahwasanya setiap perkara yang di situ kita terhindar dari riya atau terjauhkan dari riya itu menyebabkan kita cepat hafal. Ya minimal bisa meminimalisir kita dari riya. Makanya kalau imam-imam atau mungkin ulama-ulama terdahulu itu ketika beramal itu lebih suka di tempat sepi. Karena ini nanti khawatirnya takut dianggap orang lain riya. Meskipun ada yang berpendapat bahwa
kita menghindari riak karena takut riak itu termasuk dari riak ya, wallahu alam. Lagi yang namanya riak itu juga kan berangkatnya dari hati. Oh saya mau pamer, saya nggak mau pamer, pokoknya saya mau menjauhi, seperti itu. Nah terus kalau kita mendekati riak bagaimana? Wa kullu mau tahu saben perkara yazidu kang iso nambah apa ma fil bulgomi ing dalam riya iku yurisu iso nyebabake apa ma anisyana ing lali. Kalau kita membuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang di situ besar kemungkinannya kita akan riya, itu termasuk yurisun nisyan. Yurisun nisyana bisa menyebabkan kita pelupa. Ini sudah masuk di bab yang pelupa ya. Kalau yang sebelumnya tadi yurisul hifdz, ini sudah termasuk yurisul nisyan. Fal ma'asi wa kasratul dzunub. Fal ma'asi mongko utawi pira-pira maksiat, wa kasratul dzunubi lan ngelakoni wa kasratul dzunubi lan ngelakoni akeh pira-pira kesalahan. Maksudnya berbuat kesalahan berulang kali atau banyak sekali berbuat kesalahan atau dosa-dosa. Wal humumu fal ma'asi kasratu wal humumulan khawatir wal ihzanu lan tegese sedih, mohon maaf, wal humumu lan sedih, wal ihzanu tegese sedih fi umurid dunya ing dalem pira-pira perkara dunya, wa kasratul isghali lan ngakehe kesibukan, wal alaika lan pira-pira hubungan. Lanjut, yang menyebabkan kita lupa berikutnya adalah terlalu khawatir akan hal-hal duniawi. Bahkan kita sampai kasratul isghal, menyibukkan kita dengan dunia nih. Kalau ngantor itu kan jatuhnya cari nafkah dan itu ya buat menghidupi ya mestinya. Dan itu apa ya misalnya? Oh, yang anak-anak sekarang melakukannya, ngegame. Game itu kan titik ukhrawinya di mana? Mungkin kalau kita mengimplementasikannya dengan alhamdulillah kita bisa menang, atau mungkin yang ke arah positif itu mungkin bisa ke arah sambil hitung-hitung kita bersikir. Kalau wis ngegame tok nek kalah semua hewan disebut ya itu kan termasuk duniawi dan itu belas nggak ada gunanya. Nah itu termasuk yurisul hifdz, mohon maaf, yurisul nisyan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Waqad dzakarna lan wis nyebutake ingsun musannif annahu ing setuhune kelakuan iku la yang bagi ora sayujo apa annahu lil akili keduwene wong kang berakal apa ayah tama yento prihatin li amrid dunya maring perkara dunia. Sudah ya tadi ya, bahwasanya itu tidak usah terlalu mengkhawatirkan perkara-perkara dunia. Leno krana sak temene ihtimam di amrid dunya iku ya durru iso mbahayani apa ihtimam di amrid dunya, walayan faulan ora manfaat lan walayan faulan ora ono manfaate apa ihtimam, walayan faulan ora ono manfaate apa ihtimam. Nah, jadi terlalu mengkhawatirkan dunia selain itu berbahaya, itu juga tidak ada manfaatnya. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa humumud dunya utawi prihatin dunya iku la takhlu ora sepi apa humumud dunya anidul mati saking peteng fil qalbi ing dalam hati. Bahkan di sini di keterangan selanjutnya bahwasanya ketika kita terlalu memperhatikan yang namanya dunia yang kita hidupnya hanya sementara di dunia itu kita terlalu khawatirkan, nah itu nanti akan menyebabkan gelapnya hati rasanya gelisah ya. Gimana ya kalau saya nggak lihat konsernya mahal ini, kasihan konsernya cuma dekat tapi kok saya nggak lihat, terlalu ihtimam bi amrid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wahumumul akhirati. Nah ini kebalikannya. Wahumumul akhirati utawi perhatian terhadap perkara akhirah iku la takhlu ora sepi apa humumul akhirah andin nuri saking cahaya fil qalbi ing dalam akhirah. Beda misalnya kalau kita perhatiannya itu tertuju kepada hal-hal yang ukhrawi di akhirat sana, itu bisa membuat kita, hati kita itu terisi cahaya, tenang gitu bawaannya. Sholat 5 waktu tepat waktu, sholat 5 kali sehari tepat waktu, nggak bolong-bolong, itu kan rasanya mungkin ada beberapa orang yang belum merasakannya, cuma teruntuk orang-orang yang
terus mengistiqomahkan itu hatinya itu seperti tenang, seperti enggak ada masalah, kayak belum tenang ketika belum sholat. Nah, ketika kita humumul akhirah ini itu menyebabkan cahaya di hati kita atau ketenangan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wayadharu lan nampak opo atharuhu bekasen nur fis salati ing dalam salat. Dan ketika kita sudah umumul akhirah atau ihtimamul amril akhirah, itu nanti akan terasa ketika kita sholat atau ketika kita berhadapan dengan Allah dalam tanda kutip ibadah, bukan mati. Mohon maaf. Sambil ada goyangnya sedikit biar nggak terlalu kaku, apalagi videonya disuruh ngetek 60 menit. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Fahamud dunya, mohon maaf. Fahamud dunya mongko utawi khawatir dunia iku yamnawi sane apa hamud dunya hu ing man anil khairi saking kebagusan. Jadi selain, mungkin saya terangkan ringkas saja, kurang lebih keterangannya sama seperti di atas. Ketika kita khawatir kepada dunia itu akan membuat hati kita gelap. Sebaliknya ketika kita khawatir terhadap akhirat membuat kita terang. Bismillahirrahmanirrahim. Muhamul akhirati lan utawi khawatir akhirat iku yahmilu iso nggawa apa hamul akhirahu ing talib alaihi ing ngatasi kebagusan wal istighalu lan utawi sibuk menyibukkan diri bisolati kelawan salat alal khusyuk ing ngatasi salat kang khusyuk wa tahsilul ulumi lan ngasilake pira-pira ilmu iku yanfa iso menghilangkan, iso nafeake. Nafi itu kan artinya hilang, menafikan. Iku yanfa iso ngilangake apa tahsilul ulum alhamma ing kekhawatiran wal huzna lan sedih. Jadi ketika kita hamul akhirah kemudian as-salatu alal khusyuk itu bisa menghilangkan kesedihan. Kama kaya eling ngendikan sapa kama kala kaya eling dawuh sapa Asy-Syaikh Al-Imam Nasr bin Hasan Al-Marghinani fi qasidatin ing dalam qasidah Asy-Syaikh Al-Imam Nasr bin Hasan ista'in ila akhiri ing kaidah ista'in ila akhir. Mohon maaf, kalau guru saya itu bacanya harus ada ista'in ila akhiri karena itu nanti di situ kan jadinya maf'ul. Kalau ada fi'il, ada kolanya, ada fa'ilnya, ada Syekh Al-Imam Nasr, terus maf'ulnya mana? Enggak ada. Jadi secara guru saya itu bacanya ista'in Nasr bin Hasan ing dawuh ista'in Nasr bin Hasan ila akhir. Ista'in njaluk tolong sira Nasr bin Hasan fi kulli ilmin ing dalam saben-saben ilmu yuhtazanu kang den simpen apa ilmu. Dzaka utawi mengkono-mengkono ista'in fi kulli ilm iku alladzi perkara yanfa kang nafeake kang menghilangkan apa allazi alhuzna ing kesedihan. Wa ghairuhu utawi liyane ista'in iku la yu'tamanu ora kena dipercaya, iku la yu'tamanu ora kena dipercaya. Jadi di sini nagamanya kurang lebih berarti bahwa minta tolonglah kalian ke sesuatu yang di situ kalian hafalkan. Fi kulli ilmi yuhtazan, di kalian mempunyai suatu pengetahuan, nah itu cari lagi, gali lagi pengetahuan tersebut mendalam. Nah, hal-hal itu akan menghilangkan kesusahan. Yanfi al-hazan. Wa syaikhu tawi Syekh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin, rupane Syekh kang dadi Imam Najmuddin Umar bin Muhammad An-Nasfi fi Ummi Waladin ing dalam kitab Ummi Walad. Lahu iku tetep kedue Syekh asy'arun utawi syair. Salamun alaman tayammana. Salamun utawi keselamatan iku alaman tetep ing ngatasi budak wadon. Tayammatsni kang wis gawe seneng sapa man atau sapa budak wadon bidzarfiha kelawan anggone budak. Bidzarfiha kelawan anggone budak wadon. Kenapa di sini dhamirnya karena man ini berarti budak perempuan. Dalam Syiakul kalamnya
Syekh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walum ati khaddaiha lan mencoronge pipi lorone man. Walum ati khaddaiha lan mencoronge kedua pipinya budak wadon. Walam hati dzarfiha lan lirikan matane budak wadon sabatani kang wes nawan. Maksudnya itu Imam Najmuddin itu tertawan atas kelakuan si budak perempuan ini tadi, sangat menawan seperti itu, kurang lebih bahasanya seperti itu. Sabata kang wes nawan opo lam ati khodaiha walam hati tarfiha ni engson wasbatani lan gawe condong opo iku mau opo man sapa budak wadon mau ni engson fatatun. Siapa itu tadi man itu tadi. Nah di sini kenapa bisa dimaknakan man di atas tadi itu man budak perempuan, di sini keterangannya. Siapa man itu? Fatatun malihatun, yaitu pemudi yang manis. Tak hayyarat dadi bingung apa al-auhamu pira-pira dugaan fi kunnihi wasfiha ing dalem sifat ing dalem hakikate pira-pira sifate man. Fakultu mongko ngucap ingsun Imam Najmuddin, dari tinggalono sironi ing ingsun wa dari ini lan maafkanlah ni ing ingsun, maafkanlah saya. Fa innani krono sak temene ingsun iku syagoftu iku syagoftu seneng ingsun bitahsilil ulumi kelawan ngasilake pira-pira ilmu wa kasfiha lan buka ulum. Walilan iku tetep kedua ingsun tolabul fadli ing dalem nupreh kautamaan wal ilmi lan ilmu wat taqwa lan taqwa ginan orang butuh. Ginan itu kan maha kaya. Kaya itu kan berarti kita tidak membutuhkan sesuatu yang tidak kita perlukan. Ginan ora butuh an gina il ghaniyati saking nyanyiane budak ghaniyati an gina ghana il ghaniyati saking nyanyiane budak perempuan yang suaranya merdu wa arfiha lan ambuwangine ghaniyat. Cukup panjang nagamanya, bahwasanya Imam Najmuddin ikut terpukau dengan segala tingkah lakunya man ini. Man itu budak perempuan tadi, fatatun malihatun, pemudi yang manis. Dan ini menyebabkan Imam Najmuddin bingung, awham fi kunni wasfiha, bingung terhadap sifat-sifatnya perempuan. Maka Imam Najmuddin berkata, zarini, jauhi saya, wa zarini, maafkan saya, karena saya itu senang dengan menghasilkan ilmu wa kasfiha, dan membuka ilmu. Jadi dibanding tergoda dengan godaan-godaan Buddha, Imam Najmuddin ini lebih tertarik terhadap tahsilil ulum wa kasfiha, mencari ilmu, menggali ilmu, kemudian membukanya, mengaji terus menerus, mencari keutamaan fi talabil fadli wal ilmi wat taqwa, mencari keutamaan, mencari ilmu, mencari takwa. Imam Najmuddin lebih tertarik yang seperti itu daripada melihat budak-budak yang menarik. Lebih tertarik terhadap hal-hal seperti itu daripada melihat atau mencari nyanyian merdunya si man tadi atau fatatun malihatun tadi dan juga wangi-wanginya. Tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Enggak level secara Imam Najmuddin seperti itu. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma asbabun nisyani. Lanjut ke asbabun nisyani. Lanjut masih di asbabun nisyani. Wa amma asbabun nisyani utawi anapun utawi pira-pira sebab lupa. Wa amma asbabun nisyani al-ilmi anapun utawi pira-pira sebab lupa ilmu iku fa'aklul
kud fa'aklul kudbarotin atau kidbarotin. Kadbaro, kadbaro. Fa'aklul kudbarotin, fa'aklul kudbarotin, ketumbar. Iku. Jadi sebabnya lupa yang pertama iku fa'aklul kudbarotin. Makan ketumbar. Nggak tahu juga siapa yang mau makan ketumbar, pokoknya jangan ya. Jangan ya Dek ya. Itu menyebabkan lali. Ketumbar yang bagaimana? Ar-rotobati kang teles. Yos juga ketumbar garing juga itu nggak ada yang mau makan ya, tapi kalau mungkin ya siapa tahu ada yang hobinya seperti itu, jangan, itu nanti bisa asbabun nisyan. Wa tufahi lan mangan apel alhamidi kang kecut. Nah kalau ini kan banyak masih masuk akal, meskipun ya apel biasanya itu manis, tapi kalau ada apel kecut jangan dibiasakan, itu asbabun nisyan. Wa nadzaru lan ningali lal maslubi maring wong kang den salib. Sekarang nggak ada ya salib-saliban. Dulu kan ketika ada penghakiman hukum mati salib. Nah itu jangan dilihat. Itu seperti itu menyebabkan lupa, lali. Wa qiraatul lauhil kuburi lan maca papan kubur. Iki sapa sing nutu? Oh, Karyono bin Karmin. Jangan dibaca. Ya kalau kita mau ziarahi makam orang tua atau mungkin leluhur-leluhur kita misalnya, ya cukup datangi tempatnya, kemudian berdoa di sana, nggak usah membaca samping-sampingnya, ya jauhkan dari pandangan-pandangan seperti itu. Enggak ada lalu. Wal mururu lan lewat baina kitoril jimali ing dalem antarane rombongane unta. Wal mururu baina kitoril jimali lan lewat ing dalem antarane rombongan unta. Sekarang juga lagi-lagi nggak ada. Zaman-zaman sudah modern yang menunggangi unta itu jarang. Ada mungkin bisa di perbudayaan Arab sana, saya juga tidak tahu. Nah itu ketika ada rombongan-rombongan unta seperti itu, jangan lewat di tengah-tengahnya, tunggu rombongan mereka habis baru kita lewat, karena itu asbabun nisyan. Wa ilqaul kumala lan nibaake tumo. Wa ilqaul kumala lan nibaake tumo. Kumal iku tumo kutu. Al hayya kang urip alal ardi. Mohon maaf, al hayyi kang urip alal ardi ing atase bumi. Ambil kutu, sret buang, kutu, sret buang, kutu, sret buang. Jangan, artinya diambil, ditaruh, dimatikan dulu atau mungkin dibuangnya langsung ke tanah. Jangan langsung dibuang ke ya nggak bisa juga, diambil dulu, jangan dibiarkan dalam keadaan itu. Nanti masuknya membunuh, ya pokoknya ketika kita mengambil atau mungkin memisahkan dari rambut kita, itu usahakan jangan ilqaul kumal al hayyi alal ardi. Ya sekarang seperti itu. Mbos carane piye? Wal hijamati lan bekam. Mohon maaf, wal hijamatu lan bekam. Ala nikratil qafai ing atase tengah-tengahe gulu. Bekam itu kan cara Rasulullah katanya sunnah, karena Rasulullah juga pernah bekam. Tapi bekam yang dimaksudkan di sini yang menyebabkan lupa itu ketika bekamnya di tengah-tengah leher, di sini tengkuk ya, bahasa ini tengkuk. Atau siapa juga yang mau bekam di sini. Fatajannibu mongko ngedono sira kabeh ha ing kabeh iku mau. Kabeh asbabun nisyan iku mau. Kulluha ya kabehane asbabun nisyan. Turisu kang iso nyebabake apa asbabun kulluha kang iso nyebabake apa kabeh mengkono wau anisyana ing lali. Anisyana ing lali. Jadi kurang lebih seperti itu di bab pertama. Kita lanjut ke bab kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Sudah berjalan 43 menit, masih kurang banyak. Saya akan menerangkan lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Fima faslun utawi iki ku faslun fasal suwiji. Fima iku tetap ing dalam perkara ya jlibu kang iso mendatangkan apa ma'rifqa ing rezeki. Wa malan perkara yang menau kang iso nyegah apa ma'rifqa ing rezeki. Wa malan perkara ya situ kang iso nambahi apa fil umuri ing dalam umur. Wa malan perkara yang kusuk kang iso nyebabake sudo apa ma ing umur.
Faslun yang kedua ini atau faslun yang ke-14 dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini menerangkan bahwa ada sesuatu yang mendatangkan rezeki kepada kita, ada juga sesuatu yang menolak rezeki, mengusir rezeki itu jauh-jauh. Juga ada yang membuat umur kita lebih panjang, juga ada yang mengurangi umur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumala budda nuli ora kena ora, nuli mesti. Li talibil ilmi kedua wong kang nuprih ilmu. Minal kuti saking bahan pangan bahan pokok. Ma'rifat timalan ngawuri perkara yazidu kang iso nambahi apa ma. Fi ing dalam al-qut, pamalan perkara yazidu kang nambahi apa ma fil umur ing dalam umur. Wasihati lan kesehatan liyatafarraga supaya ne fokus li talibil ilmi maring wong kang duwe ilmu. Yang pertama itu adalah bahan pangan. Kita harus memakan zat-zat yang kita perlukan supaya kita tidak teracunan. Misalnya kan kemarin juga ada majelis sholawat, terus ada banyak orang yang keracunan makanannya. Ya, kalau bisa ya jangan seperti itu. Jangan terlalu gampang terdistrak dengan makanan-makanan pinggir jalan, berbahaya. Al-Qut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi kulli dzalika lan ing dalem sekabehane mengkono wae ma yajribu rizqa ila akhirih. Sonnafu wis padha ngarang sapa ulama kitaban ing kitab. Fawaratu mongko nulis sapa ingsun musannif ba'daha ing sebagiane kitaban. Sonnafu berarti kutuban ing pira-pira kitab. Berarti jamak, mohon maaf. Ba'daha ing sebagiane fawaratu mongko nekani ingsun musannif ba'daha ing sebagiane kutuban. Huna ing dalem kene kitab ala sabilil ikhtisari ing ngatasé dalan kang dipilih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ora kena den tolak. Mohon maaf, la yaraddu ora kena nolak al qadra ing kepastiane Allah illa du'a'u kejaba doa wala yazidu lan ora kena nambah fil umuri ing dalem umur illal birru kejaba gawe bagus. Al birru ay al ihsan disyarahnya. Keterangannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya kita itu tidak bisa menolak qadarnya Allah kecuali dengan doa. Qadar itu di pelajaran akidah ahla qadar sendiri itu kan ada dua, mubrom sama mu'allaq. Nah, yang mu'allaq itu kan yang di antara mubrom dan mu'allaq ini kan ada yang sudah pasti dari Allah, ada yang masih bisa kita rubah. Nah, yang dimaksud la yuradu al-qadra illa du'a di sini adalah takdir yang bisa kita ubah sendiri. Dengan doa itu tadi. Enggak bisa kok semena-mena, aku pengen sugih. Tak. Enggak ada doanya, enggak ada usahanya, ya enggak bakal sugih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dan juga umur itu tidak bisa tambah kecuali berbuat baik. Jadi perbanyaklah berbuat baik agar umur kita diperpanjang. Kalau katanya kan mati sudah diatur. Ada yang mengatakan bahwasanya panjang umur, baik itu dalam hadis manapun, dalam keterangan manapun, yang menyebabkan panjang umur itu artinya umurnya lebih barokah, lebih banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya, seperti itu. Wallahu a'lam. Fa innar rajula, lanjut bismillahirrahmanirrahim. Fa innar rajula krana setuhune laki-laki iku layah romu ditutupi sapa rajul arrizqa ing rizki bidzambi kelawan sebab nglakoni dosa. Nasibuhu kang ngenani apa dzambun ing rajul sabata mongko tetep bihadza kelawan liyah romu. Bidzambi kelawan nglakoni dosa yasibuhu kang ngenani apa dzam ing rajul. Titik. Jadi bahwasanya laki-laki itu akan terhalang rezekinya ketika melakukan dosa. Lanang kok dosa. Berarti lek wedok oleh, ya tetap sama-sama enggak boleh. Rajul juga laki-laki juga perempuan enggak boleh melakukan dosa. Itu membuat kita terhalang dari rezeki.
yamna anir rizki. Sabata wis tetep bihada kelawan mengkono iku mau, kelawan mengkono layah romo. Opo al hadis o hadis. Hadisnya piye annartikaba ila akhir. Annartikaba stuhune nerjang annartikaba dzambi stuhune nerjang dosa. Iku sababun dadi sebab iku sababu hirma dari rezeki dadi sebab katutupe pira-pira rezeki. Khususon kelawan khusus dosa terkhusus al kadhiba opo al kadhibu dosa bohong. Yurus kang nyebabake opo kadhib al faqro ing kefakiran. Wakot warodalan temen tumeka fihi ing dalem kadhib opo hadisun hadis khoson kang terkhusus. Sudah dulu wakot waroda yurisul faqro titik. Ada hadis yang mengatakan yang terkait layah rumur rizki tadi, bahwa sisanya laki-laki atau perempuan yang menerjang dosa atau yang melakukan dosa itu akan terhalang rezekinya. Itu ada hadisnya, bahwasanya hadisnya bagaimana? Bahwa sesungguhnya nerjang atau melanggar dosa, berarti ini melanggar ini kan berarti konteksnya sengaja, itu menjadi sebab terhalangnya kita dari rezeki. Khususon bahkan ada dosa khususnya yang itu menghalangi kita dari rezeki, yaitu dosa berbohong. Dan bahkan kadhib ini bisa menyebabkan kita tidak hanya terhalang dari rezeki, tapi juga menyebabkan kita menjadi fakir. Waqad waradalan teman-teman fihi ing dalem kadhib apa hadisun khosun, hadis kang khusus. Wa kadzalan iku tetep mengkono kadhib naumus subhati utawi turu subuh. Ya menawi kosen nyegah apa naumus subah arifqa ing rezeki. Wa kasratun naumilan utawi turu kokian turu iku turisul faqro. Iku turisul nyebabake apa kasratun naum al faqro ing fakir. Wa faqrul ilmi lan utawi fakir ilmu aidon kelawan maneh sama saja. Ada hadis khususnya bahkan yang mengatakan bahwa tidur subuh itu menyebabkan terhalangnya rezeki. Habis subuh atau bahkan nggak salat subuh, wah itu malah bahaya sama sekali. Itu malah bahaya sangat bahaya. Ya karuan mending pokoknya kita menunaikan kewajiban kita, terus piye-piye lah yang penting kita sudah menunaikan kewajiban. Lah kok mari tidur setelah subuh dicaci maki, wong turu ora subuhan bebas. Ya enggak seperti itu. Ya pokoknya kalau kita sudah bangun, alhamdulillah, syukur-syukur kita bangun salat subuh. Ya kalau bisa jangan tidur, bisa digunakan hal-hal lain yang lebih bermanfaat, misalnya membaca Quran. Nah itu kan tadi kita membaca Quran juga kan aqwa asbabul hifdzi, lebih kuatnya sebab kita hafal. Sholat tidak tidur setelah subuh bikin kita tidak gampang lupaan, ditambah dikombinasikan dengan membaca Al-Quran bikin kita cepat hafal. Perpaduan yang mewah. Selain itu juga aku habis subuh gak tidur, tapi tidurku jam 9 sampai jam 2. Jam 2 nya bangun buat sholat zuhur. Kokean durung kasratun naum, sama saja turisul fakro, bikin kita fakir, jauh kita dari rezeki. Juga wa fakrul ilmi, wah iki apalagi wa fakrul ilmi, ilmu enggak memiliki ilmu, enggak memiliki keahlian. Ya minimal kita memiliki keahlian di bidang tertentu lah, agar enggak gampang dibeli itu iwong jawane. Ya, kita tidak boleh fakrul ilmi. Mosok sekolah, apalagi kurikulum di Indonesia kan baru kecil-kecil sudah TK, naik dikit SD, SMP, SMA. Sekolah kurang lebih 12-13 tahun, masa enggak ada yang diketahui atau enggak ada yang dikuasai. Lanjut pada pembahasan waqala al-qailu, waqala lan ngendika sapa al-qailu wong kang ngendikan sururun nasi fil lubsil lubasi wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'as. Sururun nasi utawi bungai menungso fil lubsil lub utawi bungai menungso iku fi lubsil libasi, iku fi lubsil libasi ing dalem nganggo pakaian anyar. Wa jam'ul ilmi utawi ngumpulake ilmu iku fi tarkin nu'asi, ninggal loro atau ninggal maksiat itu tadi.
Wa qala lan ngendikan alaisa apa ta ora ana iku man sira. Oh mohon maaf. Wa qala lan ngendika apa alaisa apa ta ora ana iku minal khusroni kangelan apa anna layaliya. Oh wis, kita terangkan dulu yang sururun nasi. Ketika manusia punya baju baru alhamdulillah dipakai di hari raya. Kalau di adabnya, kalau di kebiasaannya di negara kita itu kan baju baru ketika lebaran. Nah, itu kan kita kan bahagia. Wah, bajuku api, foto satu keluarga cekrek. Nah, itu kan sururun nas. Nah, kalau mengumpulkan ilmunya bagaimana? Kalau sururul ilmu nih. Nah, itu tarkun noasi, meninggalkan sesuatu yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Alaisa apa ta ora ana iku minal khusroni saking pira-pira kangelan apa anna layaliya setuhune pira-pira malam, setuhune pira-pira bengi iku tamuru lewat apa layaliya bila naf'in kelawan tanpa manfaat atau sabulan dan hitung apa layaliya minal umri saking umur. Di sini dijelaskan bahwa penyesalan itu datang ketika malam-malam telah berlalu dan kita tidak melakukan apa-apa di malam tersebut. Kemarin ngapain? Main. Kemarin malamnya lagi ngapain? Nongkrong. Kemarin malamnya lagi ngapain? Delok konser. Nah, itu kan tidak ada manfaat-manfaatnya di situ. Nah, itu nanti kita akan khusran, kesusahan. Umurnya sekarang berapa? 20. Atau mungkin yang mendekati kematian lah. Kalau misalnya kita patokkan, kita samakan dengan umur Nabi yang 63. Umur kamu berapa? 50. 50 pengalamanku sudah banyak gini. 50 itu berarti umur nambah atau umur kurang? Ya umur kurang. Jatah umurnya tinggal 13 tahun lagi cara normalnya. Kurang, umurnya kurang kok bangga. Padahal kemarin juga ya enggak ngapa-ngapain. Kemarin pas muda isinya nongkrong, main, konser. Nah, kayak gitu kok dibanggakan. Kurang lebih seperti itu. Wa qala lan ngendika sapa akhir ulama liya. Kumil laila ya hadza la'allaka tursyadu ila kam tanamul laila wal umru yang fadu. Kum tangiyo sira kabeh, ngedekno sira kabeh al-laila ing salat malam. Ya hadza iki pemuda. Ya hadza iki talib. La'allaka supaya sira iku tursyadu oleh pitutur sapa sira ila kam maring pira tanamu oleh turu sapa sira al-laila ing bengi wal umru utawi umur sira iku yang fadu kalong itu yang fadu berkurang. Nah, beda lagi kalau misalnya waktu-waktunya malam kalian itu digunakan untuk bangun kemudian meminta petunjuk kepada Allah, rupanya sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, banyak sekali sholat sunnah yang bisa dilakukan di malam hari. Mendirikan sholat malam. Nah, meskipun umur kalian berkurang, di situ kan juga ada sesuatu yang sudah kita lakukan yang bermanfaat untuk kehidupan kita di sana di akhirat. Enggak kemudian kita bangga atas apa-apa hal-hal yang la yanfa'ik maula nafa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Asbabun nisyan. Wan naumu lan nuru uryanan halih udo telanjang. Tidur telanjang itu asbabun nisyan, menyebabkan kita lali. Wal baulu lan nguyuh uryanan halih udo kencing juga telanjang. Ya boleh kencing keluar, cuma ya dijinjing aja, jangan sampai telanjang. Wal aklu lan mangan junuban halih junub. Mari mohon maaf, setelah main suami istri mangan langsung makan, jangan, mandi dulu, bersihkan dulu junubnya kemudian baru makan. Beda sama yang darurat, sama yang haid ya beda. Masa haid nggak boleh makan, puasa 7 hari lah ya mampus. Wa muttaqian lan halih muttaqian itu halih apa ya, kayak tidur gitu loh, ala jambin ing ngatasi samping. Jadi kita maksudnya muttaqian ala jambin ini mangan sambil tidur, mangan sambil nyamping gini, mangan nyamping ke kanan terus kita makan sambil nyamping menghadap samping, tidur menghadap samping sambil mangan. Nah, itu menyebabkan lupa. Wa tahawunu lan sembrono bisuqatil maidati kelawan rontokane nampan.
nasi kejajar tidak upo-uponya kelet tekel. Nah itu bikin lupa. Waharku kosaril basoli dan waharku kosaril basoli lan ngobong kulit berambang lan bawang. Lagi-lagi di sini sama seperti yang awal-awal tadi. Saya nggak tahu kenapa kok bisa seperti itu. Diterangkan di syarahnya juga enggak. Terus menerangkannya bagaimana? Ya pokok jangan membakar bawang merah sama bawang putih kulitnya. Di sini cuma diterangkan caranya huma syajarotani ma'rufatani. Enggak dijelaskan karena apanya. Jadi pokok dari sini kita ambil kesimpulannya bahwa berdasarkan kitab taklim hal-hal seperti itu jangan dilakukan. Wa kana sul baiti lan nyapa omah bil mindili kelawan sapu tangan. Sapu tangan yang dibuat bersin dibuatnya yo jangan, itu membuat lupa. Wakan sul baiti lan nyaponi omah bilaili kelawan wengi. Lek nyaponi omah iku iso ae. Karena kalau malam iku peteng, iku debunya ke sana. Enggak tahu wis pokok sabune melaku tok, debune mbuh nanti. Nah, itu bikin lupa. Selain membuat rumah kotor ya bikin lupa. Watarkul kumamati lan ninggal sampah. Sampai numpuk segunung di rumah dijarno gak ono sing buang. Ya jangan. Sampah itu ketika sudah numpuk ya dibuang, atau jangan nunggu numpuk. Sampah ada kresek kecil, sampah ada kresek dibuang. Tarkul kumamah fil bait wal masyu lan melaku kidamul masyayikh ing dalem ngarepe ngajenge orang yang lebih tua. Punya bapak, punya paman, punya paklik, melaku ning ngarepe, jangan ya. Berjalan di belakangnya orang yang lebih tua, bapak, paklik, budi, kakak ipar, kakak sepupu, mertua jalan di depan, kita yang muda jalan di belakangan. Waduh, masih 2 lembar tapi sudah 1 jam. Bismillahirrahmanirrahim. Wanida ula bawa inilan memanggil kedua orang tua bismihima kelawan namanya. Toyanto, padahal bapaknya. Pak Yanto minta tolong. Atau mungkin Bu Sri minta tolong. Wal khilalulan ninggal bikulli khosyabatin. Mohon maaf. Wal khilalulan nyela-nyelani atau sikatan bikulli khosyabatin kelawan piro-piro kayu. Enggak semua kayu bisa dibuat sikat. Yang buat siwak itu aja yang bisa. Kayu, arok. Wa ghuslul yadilan basuh tangan bitini kelawan debu, wat turabi tegese debu. Wal julusi lan lungguh alal atabati ing atase seneng jagong. Wal itika ulan sendawa. Wal itika ulan sender ala ahadi zaujail babi ing atase salah sijine lawang loro. Wa tawaddu ulan tawaddu fil mabrozi ing dalem nggon istirahat. Wa khiyatatu thawbi lan jahit baju ala badanihi ing atase badane man. Wa takhfiful wajhi lan ngelap wajah, maksudnya setelah wudu ngelap wajah. Bisaubi kelawan kain. Wa tarku baitil angkabutilan watarku baitil angkabutilan ninggal sawang-sawang, maksudnya ditinggali di jarno. Fil baiti ing dalam rumah. Wa tahawunulan sembrono bisolati kelawan salat. Wa isra'ul kurujilan kesusu metu minal masjid saking masjid ba'da salatil fajr ing dalam salat subuh. Wal ibtikari lan kesusu fi dhihabi ing dalam mangkat ila suki maring pasar. Wal ibta'u lan ngeri fir ruju'i ing dalem bali minhu saking suk. Wa syira'u lan ngoku. Wa syira'u kasyiratil khubzi lan nguku kumpulan roti minal fuqara saking pira-pira wong fakir asu ali kang jaluk-jaluk wasul ali kang jaluk-jaluk wa doa syarri lan doa Allah alal walati ing atase anak. Watarku takhmiril awani lan ngejereke atau ninggal membuka piro-piro adah, maksudnya adahnya itu enggak ditutup, dibiarkan terbuka. Wa itfa'us saraji lan
mateni lampu siraj. Siraj itu lampu tapi yang lampu kayak pet apa namanya, yes, lampu lilin itu. Wa fa usirajilan mateni lampu bin nafasi kelawan den sebul, disebul ditiup. Kullu dzalika utawi mengkono mau iku yurisni babake kullu dzalik al faqru ing fakir. Jadi mulai dari nidaul abawaini bismihima, enggak saya terangkan satu-satu ya. Pokoknya semua itu tadi memanggil orang tua dengan nama, kemudian membersihkan gigi tapi tidak dengan kayu arak, dengan kayu apa digawe bersih untuk, terus kemudian membasuh tangan dengan debu padahal air banyak. Duduk guyon, nah itu nggak boleh. Boleh, cuma jangan sering-sering. Terus kemudian duduk di depan pintu. Nah kalau di Jawa itu nggak boleh. Di Jawa sendiri itu nggak boleh. Sebenarnya saya juga pernah diajari, ayo Jawa lungguh ngarep lawan, nggak becek. Nah ternyata dari sini itu marahi fakir. Terus kemudian wudhu tapi di tempat istirahat. Ada menjahit pakaian tapi pakaiannya dipakai. Jadi saya pakai jas, oh jahit jasnya di sini, kancingnya putus, tak jahit di sini sambil tak pakai sambil tak jahit, ya jangan. Sampai akhir, sampai kullu dzalika yurisul faqr wa rifadzalik bil athari. Kullu dzalik yurisul faqr. Urifa dan weri apa kullu dzalik? Oh, urifa dan weri apa dzalika mengkono-mengkono kabeh wau bil athari kelawan sebab sahabat. Wes terlanjur bahas baca banyak, ternyata dasarnya cuma sobat. Ya yes, pokoknya nggak wajib juga nggak haram, nggak harus, ya bagaimana. Kalau bisa ditinggalkan ya ditinggalkan, jangan dilakukan. Boleh dilakukan, jangan sering-sering karena itu menyebabkan kefakiran. Dasarnya dari sahabat, nggak ada hadisnya, mana Qurannya mana hadisnya, nggak ada. Itu dari athar atau khobarus sahabat, khobrus sahabat, kabarnya sahabat. Wakadaran ikut tetap mengkono al-madkur al-kitabatu utawi nulis. Lanjut yang menyebabkan fakir. Al-kitabatu utawi nulis bikolamin kelawan pulpen makudin kang pecah, nulis pakai pulpen pecah enggak boleh. Wal intisyatun lan jongkasan bimustin mungkasirin kelawan jongkas mungkasirin kang pecah, sisiran tapi sisirnya pecah. Watarku doa ilan ninggal doa bil khairi kelawan kebagusan lil walidaini marang orang wong tua loro. Wong tuane gak ditungakno, minimal didoakan Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau guru nahwu saya itu lebih menyarankan doanya itu diganti menjadi jamak, Rabbik firlana wali walidiyya. Nah nanti di situ enggak hanya kedua orang tua saja, tapi siapapun yang telah mendidik kita, wali walidiyya warhamhum kama rabbauni shighara. Yes, pokok bagaimanapun doalah minimal setelah sholat 5 waktu, berarti kita sehari sudah mendoakan kebaikan kepada orang tua kita sebanyak 5 kali. Ota amumilan nganggo sorban qaidan halih lungguh. Duduk gini, sorbannya di atas. Jangan. Watasaruli. Dibacanya bagaimana? Lubsus sarawil berarti tasarul. Walubsus sarawil tak bacane sarahi aja. Lan memakai celana kok iman halih berdiri. Memakai celana berdiri enggak boleh. Wal bukhlu lan pelit. Lah pelit ya jelas enggak boleh. Wat taktiri lan ngirit-ngirit. Ngirit-ngirit itu enggak boleh, bikin fikir. Wal israfu wat taktiru lan ngirit-ngirit. Wal bukhlu lan bakhil pelit. Wal israfu lan berlebihan. Pelit enggak boleh, ngirit-ngirit enggak boleh, boros juga enggak boleh. Ya, Islam itu mengajarkan kita tawasud, tengah-tengah, ambil tengah-tengahnya. Wal kasalu lan malas, wat tawani lan menunda-nunda. Aku tadi sudah sholat zuhur kurang. Kuliah jam 12.20 sampai 14.50 tadi sholat zuhur belum. Belum. Masuknya sholat asar jam 15.00 kok masih ada waktu 10 menit. Ya jangan menunda-nunda. Wa tahawunu lan sembrono fil umuri ing dalam perkara.
kullu dzalika ya mengkono iku mau ketika kita melaksanakan apa yang di atas tadi yurisu mongko iso nyebabake apa kullu dzalik al faqra ing kefakiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, istandilur razzaqu bis sadaqah wal bukuri mubarakan yazidu fi jami'il ma'am khususan fil rizqi wa husnul khatim min mafatihir rizqi wa bastul wajhi wa tayyibul kalami yazidu fil rizqi. Wa an Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma kan silfun rasul ina majlul ya, kurang lebih seperti itu, seperti di atas tadi. Di sini ada hadis sebenarnya, cuma saya sendiri masih belum paham apa maksud dari hadis ini, dan juga mungkin karena waktu ya, sebenarnya bisa saja saya cari, cuma waktunya tinggal 20 menit lagi, sekarang sudah 1 jam 10 menit. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqwa asbabul jaliyah, wa aqwal asbabul jaliyah utawi luweh kuate pira-pira sebabe narik al maslahata ing maslahah lir rezeki maring rezeki. Jadi sebab-sebab yang menarik rezeki kita iku iqamatus sholati, mendirikan sholat, tegakkan sholat Pak, sehari itu cuma 5 waktu, itu pun sudah di-korting dari yang 50, masa seperti itu aja tidak bisa, cuma 5 kali sholatnya bita'zimi kelawan ngegungake pangeran, maksudnya sholatnya tenanan, cuma sholat kok tiklak induk tiklak teklik mulai bar donga ya gak blas. Wal khusyu'i lan khusyuk wa ta'dilil arkani lan ngelakoni pira-pira rukun kelawan adil, ruku'e segitu lamanya, sujudnya ya sama. Wasa iri wajibat ihalan sekarine pira-pira kewajibane salat, wa sunani halan pira-pira sunai salat, wa ada bihalan pira-pira adabe salat khusyuk taklim rukunnya dilakukan, wajibnya dipenuhi, sunnahnya dilakukan, adabnya juga dilakukan, menarik rezeki. Wa sholatud duha ilan utawi salat duha fi dzalika yang dalam mengkono menarik rezeki iku ma'rufatun terkenal, masyhuratun tur kuncoro. Salat duha yang jelas, apalagi salat duha juga kan terkenal sebagai pembawa rezeki, penarik rezeki. Wa qira'atu suratul waqiah lan membaca surat waqiah, khususan yang dalam khususnya bilaili kelawan wengi, dalam wengi. Waktan naumi yang dalam waktune turu, waktu arep turu, membaca surat waqiah sebelum tidur. Wa qira'atu suratul mulki dan membaca surat mulk, wal mudzammil lan surat muzammil, wal laili idza yaghsha lan surat wal laili idza yaghsha, walam nasrah laka lan maca surah alam nasrah lak sebelum tidur. Kebanyakan yes pokok ada yang dibaca, itu bisa menarik rezeki. Wa huduril masjid lan hadir di masjid qoblal adzani yang dalam sadurunge adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh baru azan, nanti aja berangkatnya pas qomat. Qad qamatis shalah, Oke, geruduk ke masjid. Ya alhamdulillah ke masjid. Iya betul, alhamdulillah ke masjid. Cuma kalau bisa datang sebelum azan, kalau nggak ada kerepotan ya datang sebelum azan, bisa mendatangkan rezeki. Wal mudawamatu lan nuli-nuli ala toharoti yang ngatasi bersuci. Maksudnya kita batal kentut wudu, batal kentut saliman perempuan wudu, batal kentut gak sengaja wudu, terus wudu terus. Mudawamah ala tohar. Wada sunnatul fajri, salat sunnah. Wada ulan nekani sunnatul fajri ing salat sunnah fajar. Qobliyah subuh dilakoni, bahkan ada hadisnya rakaatayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Melakukan salat sunnah fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enggak juga terus lebih baik daripada dunia dan seisinya, enggak juga dibuat pamer. Kamu kaya, sangu kamu sehari sebulan berapa? 2 juta umpamanya. 2 juta tok. Aku sehari salat sunnah qobliyah subuh punya dunia sama isinya. Ya enggak gitu juga. Perbandingannya enggak setara antara harta yang kelihatan dengan harta yang bentuknya abstrak. Enggak seperti itu perbandingannya, meskipun secara religiusnya kita memang mempunyai itu, cuma enggak untuk dipamer-pamerkan seperti itu. Salah kaprah. Tak lihat tuh banyak yang pamer membandingkan Elon Musk memang kaya, tapi lebih kaya
apa coba itu loh maksudnya perbandingannya. Wal witir lan witir fil baiti ing dalam omah. Jadi selain salat sunnah dia subuh juga salat sunnah witir sebelum subuh. Wa alla yatakallama lan yen ora guneman bikalamin kelawan omongan dunia, bikalami dunia kelawan omongan dunia. Tidak menyia-nyiakan omongan, ngomong dunya tok. Ba'dal witri ing dalam sakwise witir. Wala yukthiru lan ora kena ngakeh-akeh mujalisatan nisa'i ing kumpul wong wadon. Illa indal hajati angin kejaba hajat. Boleh kumpul cuma ada hajatnya. Wa ala yatakallama lan ora lan yen to ora ngomong bikalami lagwin kelawan omongan. Bikalamin kelawan omongan lagwin kang ora ana manfaate. Ghairu mufidin tegese ora ana faedah. Lidinihi maring agamane mutakallim. Wa dunyahu lan dunyane mutakallim. Wakil lan den gendikake man istagola man utawi sapane wong iku istagola lamun sibuk sapa man maaf wakil lan den gendikake manistagola minastagola saking sibuk sapa Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali pernah berkata tentang sebuah kesibukan. Idza tamma nalikane sempurna apa al aklu akal nakosa mongko kurang apa al kalamu bicara. Qala al musannif rahimahullah taala ittafiq li fi hadzal makna apa syaron. Ittafiq mikira sira li maring ikilah li maring ingsun fi hadzal makna ing dalem ikilah makna apa syaron cer. Idza tamma nalikane sempurna apa aklul mar'i akal awa-awaan qala mongko sithik apa kalamuhu gunemane mar'u wa aikin lan yakina sira bi humkil mar'i kelawan kebodohane awak-awakan ingkang lamun ana sapa mar'u iku mukatsiran omong-omong akeh omongi. Jadi tidak boleh omong tok tong kosong nyaring bunyinya ya tidak boleh. Bahkan ada dari alinya dari musannafnya juga menegaskan bahwa orang kalau itu pintar itu ngomongnya sedikit, enggak dikit-dikit ngomong, kalau dikit-dikit ngomong kakean ngomong, itu bodoh. Waqala akhor lan ngendika sapa ulama liya anutku utawi ngucap iku zainon perhiasan wasukutu lan utawi meneng iku salamatun selamat. Kalau di usul fikih itu namanya kan ada hajat, ada darurat, ada juga zaino itu perhiasan. Hajat itu ketika kita dibutuhkan ya ngomong seperlunya saja atau ya seperti itu. Kalau kita menang itu kan menang. Kalau kita menang atau diam, nah itu kan sebuah salamatun di sini. An-nutku zainun wasukutu salamatun. Faida natokta mongko ari kalane ngucap sira. Fala takon mongko ana aja sira iku mukatsaron wong kang akeh ngomongi. Boleh ngomong, ya masuk kon menang terus ya boleh ngomong, cuma jangan banyak-banyak. Mau tawi barang inna dimta lamun getun sapa sira ala sukutin ing ngatasi menang iku marrotan sepisan. Walakot nadim talan yekti bakal getun sira alal kalami ing ngatasi ngomong miroron kelawan berkali-kali. Jadi ketika ma'in nadim ta ala sukutin marrotan, ketika kita diam, mungkin kita akan menyesal cuma sekali. Kenapa aku nggak ngomong tadi lah? Kok aku gak nyaut tadi ketika diskusi di kelas? Ya sudah, cuma itu saja. Cuma kemudian ketika kita ngomong itu nanti gedungnya akan atau penyesalannya akan berkali-kali lipat. Misalnya ngomong ketika diskusi di kelas menyinggung temannya, akhirnya gak boloan sampai lulus. Nah kan itu kan gedungnya atau penyesalannya bisa berkali-kali lebih besar. Wa mimmalan iku setengah saking barang ya situ kang iso nambah apa mafir rezeki yang dalam rezeki iku ayyakula yen to ngucap sapa talib kulayam ing dalam saben-saben dira ba'da insyiqa kil fajri ing dalam sakwise mleteke srengenge ila waktu sholati maring waktu sholat. Berarti setelah keluarnya fajar yang pertama sebelum waktu sholat subuh fajar yang kedua. Nah itu diharuskan berdoa. Doanya bagaimana piye? Subhanallah indah subhanallah ila akhir. Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi.
Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? Mi'atan kelawan 100 apa nih marrotan, ambalane 100 kali. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa yaqula lan ento ngucap la ilaha illallah, ing ucapan la ilaha illallah, al malikul haqqul mubin, kula yaum ing dalem saben dina, sobahan ing dalem subuh, wa masaan lan sore. Mi'atan kelawan 100 apa marrotan ambalane. Kalau di Jawa itu biasanya ditambahi ya. Ini juga sering dipraktekkan kok di masjid-masjid kita di Jawa. Dan ini sangat bagus. Apalagi ini dipraktekannya ketika pagi dan sore. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Ada tambahannya biasanya. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Nah, itu bagus dibaca pagi dan sore. Bisa mendatangkan rezeki, menambahkan rezeki. Mimma yazidu fir rezeki. Lanjut, wa ayakulalan yen to ndonga ba'dal fajr ing dalam sawise fajar kula yamin ing dalam saben-saben dina ing doa alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah talatan kelawan telung talatan wa talatina kelawan 33 apane marrotan ambalane. Wa ba'da salatil maghribi lan ing dalam salat maghrib aidon halih malih doa setelah maghrib dan doa setelah subuh. Setiap hari alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah. Ini yang enak dipraktikkan juga. Selain la ilaha illallah al malikul haqqul mubin tadi. Wa yastaghfiru lan nyuwun ngapura Allah ing Allah. Lan nyuwun ngapura sira Allah ing Allah. Sabuina kelawan 70 apane marrotan bilangane pada salatul fajr dalam sakwise salat subuh. Wa yuksiru lan yen to ngekehake sira ming qauli la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, saking zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sholatu lan salawat ala nabi alaihi salatu wassalam ing atas nabi. Wa yaqula lan ento doa yaumul jumat yang dalam dina Jumat sabuina kelawan 70 hapane marrotan ambalane. Doa nabi Allahumma rupane doa Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwak. Biasanya ada juga kalau biasanya dibaca versi lebih panjangnya ya Ghaniyu ya Hamid dan seterusnya sampai Allahumma ghdini bihalalika haramika waqfini bifadlika amman siwak. Ya meskipun cuma sekali ya enggak sampai 70, entek makmum engko dibaca 70 kali. Kaya kula lan nyeto donga lan nyeto muji hada sana ing iki pujian kula yaumin ing dalam saben dina walailatin lan saben bengi antallahul azizul hakim, antallahul malikul quddus, antallahul halimul karim, antallahul khaliqul khabir wasyarru, antallahul khaliqul khairi wasyarr, antallahul khaliqul jannatu wan nar, antallahu khaliqul jannata wan nar, alimul ghaibi wasyahadah, alimus sirri wa akhfa, antallahul kabirul muta'al, antallahu khaliqu kulla syai' wa ilaihi ya'udu kulla syai', antallahu dayyanu yawmaddin, lam tazal wa lam tazal, antallahu la ilaha illa anta, antallahul ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antallahu la ilaha illa antar rahmanur rahim, antallahu la ilaha illa antal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, la ilaha illa antallahu khaliqul bari'ul musawwir. Ing doa rupane doa antallahul azizul hakim ila akhirih. Kalau dimaknai terlalu, sebenarnya ini perlu pemaknaan mengingat ini doanya panjang, cuma waktunya tidak memungkinkan, jadi saya lanjut saja. Lahu iku kedua Allah apa asmaul husna utawi asmaul husna, yusabbihu bertasbih lahu marang Allah apa makhluk fis samawati ing dalam langit wal ardi lan bumi. Wa huwa utawi Allah iku al adidul hakim. Wa mimalan iku tetep setengah saking perkara yazidu kang iso nambahi apa mafil umur ing dalam umur. Al birru utawi gawe bagus. Al birru. Ya al birru utawi gawe bagus. Oh yang di depan tadi tak baca baru kalau enggak salah ya. Yang betul birru. Baru itu lautan, mohon maaf. Al birru utawi gawe bagus wa tarkul adalan ninggal ngelarani. Wa tauqirus syuyukhi lan mulyaake wong tuwa. Wasilaturrahmi lan nyambung tali sanak saudara.
Lanjut ke perkara yang bisa menambah umur kita, yaitu berbuat kebaikan, itu bisa menambah umur. Meninggalkan hal-hal yang membuat sakit atau tidak menyakiti, bahasa gampangnya. Memuliakan yang tua, kemudian menyambung tali silaturahim, terus juga dan lain-lain. Wa yaqul lan ngucap hina yusbiha ing dalam nalikane manjing subuh. Ini doa lagi. Wa yamshi lan laku kulla yaumin ing dalam saben dina salah samaratin kelawan telu ambalan. Doane piye? Subhanallahi mil al mizan wa muntahal ilmi wa mublaghur ridha wa zinatal arsy wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy wa zinatal arsy wa Allahu akbar mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghur ridha wa zinatal arsy wa ayyahtaraza wa zinatal arsy. Doanya seperti itu. Subhanallah mil al mizan ila akhirih. Wa ayyahtari zalan yanto ngrekso sira ang menjaga sira angkot il asjari saking ngetok pira-pira wit-witan arroto bati kang teles. Ya kalau bisa ya mau basah mau enggak, mau kecil mau besar jangan ditebang. Illa inda darurati kejaba angin darurat. Wa isbahul wudu ilan nyempurnake wudu. Wassolati lan salat bital wassolatu lan salat bitadhimi kelawan ngagungake. Wal Qur'anu lan maca Qur'an baina wal kiranu lan haji kiran bainal haji wal umrah. Haji kiran kan haji dan umrahnya itu jadi satu. Wa hifdzus sihhati lan menjaga kesehatan. Wala budalan wajib ayata'allama ing menuntut mencari syai'an ing suwiji minat tibbi saking ilmu kedokteran wa yatabarrokalan ngarap bil athari kelawan hadis alwaridah kang tumurun fit tibbi ing dalem hadis ing dalem hadis kang nerangake ing dalam kedokteran, ilmu obat-obatan. Alladzi kang jamaah kang ngumpulake ing atib sapa Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Abbas Al-Mustaghfiri fi kitab ing dalam kitab Abdul Abbas Al-Musamma kang den jenengi apa kitab Tibbun Nabi alaihi salati kelawan nama Tibbun Nabi alaihi salatu wassalam. Yajiduhu miyatlubu. Nah, jadi yang terakhir dari mana tadi? Kita harus menjaga ya, wa ayah tadi setelah doa. Kita harus menjaga, tidak boleh ya menebang pohon sembarangan, mau kecil mau besar dan lain sebagainya. Terus kemudian sholat bitakzim kemau yang pertama juga sudah dijelaskan, bitakzim wabil khusyuk. Kemudian ada kiron, haji itu kalau bisa ya haji ya, umroh sekalian, haji kiron namanya. Kemudian menjaga kesehatan, juga mencari tahu tentang ilmu-ilmu kesehatan. Cek gak dibohongi dokter ya, katanya dokter itu scam. Dokter itu sengaja ngasih obat yang membuat kita sakit lagi di hari berikutnya supaya gajinya terus. Ya kalau nggak mau dibodohi seperti itu ya belajar ilmu kedokteran, karena itu juga bisa menambah umur kita. Kalau kita sakit kita nggak punya biaya, minimal kita bisa tangani sendiri karena kita punya ilmunya, karena kita disuruh mencari ilmunya itu tadi ya. Ada kitabnya, kitab karangan Abdul Abbas Al-Mustaghfiri. Walhamdulillah Rabbil alamin. Kurang lebih itu tadi kajian bab 13 dan 14. Walhamdulillahi ala tamam wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin afdalur rusulil kiram. Walhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah taala ala tamami ing atase sampurna. Wassalatu tawi rahmat keselamatan wassalamu lan wassalatu tawi rahmat ta'adim wassalamu lan rahmat keselamatan iku ala sayyidina muga tetap ing ngatasi baginda kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad afdalu kang dadi luweh utama afdalur rusuli kang dadi luweh utamane pira-pira rasul al kirami kang mulya wallahu a'lam bissawab. Sadaqallahul Adim. Kurang lebih itu tadi kajian kitab Ta'limul Muta'allim bab 12. Kurang lebih itu tadi kajian kitab Ta'limul Muta'allim bab 12 dan bab 13 yang menerangkan tentang fima yurisal hifdha dan fima yajlibur rizqa. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.